Namaku Dona Puspita Ayu Anggraini. Aku dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Tidak terasa, aku sudah berada di tahun di mana KKN dan tugas akhir pun datang. Kuliah kerja nyata atau yang disingkat KKN yang selama ini sangat kunantikan untuk bisa langsung terjun ke masyarakat. Sayangnya, kegiatan KKN pada tahun 2021 sekarang ini harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Ini semua karena pandemi COVID-19 yang sedang mewabah. November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. Indonesia also has the most number of coronavirus deaths in the region, second only to China. Perkembangan negara saat ini dengan adanya bencana pandemi COVID-19 mengharuskan adanya physical atau social distancing. Hal ini berdampak pada kegiatan atau refocusing model KKN yang akan dijalankan saat ini. Kali ini KKN dilakukan dengan cara mandiri atau individu berdasarkan domisili masing-masing. Aku melakukannya di daerah rumahku sendiri, yaitu di Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dengan dosen pembimbing, Ibu Eva Anissa, S.Fam APT MSc. Kegiatan KKN ini pun tidak lupa untuk selalu harus menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Tema KKN Tim 1 Unit periode 2020-2021 kali ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang berlangsung pada 4 Januari sampai 16 Februari 2021. Profil Desa Bojongkulur. Bojongkulur adalah desa di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kelurahan Bojongkulur berbatasan dengan Kecamatan Jati Asih di utara dan di barat, Desa Ciangsana di selatan, dan Kecamatan Bandar Gebang di bagian timur. Dengan jumlah penduduk di Kelurahan Bojongkulur sekitar 89.000 jiwa dengan luas 4,78 km. Walaupun Bojongkulur termasuk wilayah pedesaan, namun nuansa kotanya begitu terasa. Hal ini karena terdapat beberapa perumahan seperti Villa Nusa Indah, Villa Mahkota Pesona, dan juga Bumi Mutiara. Aku melaksanakan kegiatan KKN ini pada Dusun 4, Desa Bojongkulur dengan jumlah 10 RW dan 48 RT. Lebih tepatnya di RT 4 RW 32 di wilayah perumahan Bumi Mutiara. Dengan jumlah kepala keluarga RT 4 yaitu memiliki 36 orang dan sekitar 300 kepala keluarga di RW 32. Dari segi ekonomi, warga perumahan Bumi Mutiara termasuk ekonomi golongan menengah. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai karyawan perusahaan swasta, pegawai negeri sipil, pedagang atau warung dan pedagang keliling, wira swasta, dan lainnya. Fasilitas sekitar Desa Bojongkulur. Kantor Kelurahan Bojongkulur, Puskesmas Pembantu Bojongkulur, Pasar Desa Bojongkulur, Lab School Kaizen, Sekolah Bunda, beberapa ruko, perumahan sekitar, taman dan perpustakaan desa, pusat olahraga Villa Nusa Indah, dan beberapa masjid lingkungan di sekitarnya. Survei lingkungan Perumahan Bumi Mutiara RW 32. Setelah melakukan survei di lingkungan RW 32 dan juga bertanya langsung kepada pihak pengurus RW 32, didapatkan informasi mengenai lingkungan ini. RW 32 sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup baik di mana pemakaian masker di tempat umum telah dilakukan. Adanya tempat cuci tangan di tempat umum, penutupan portal pada jam malam, serta peraturan social distancing di fasilitas umum seperti masjid lingkungan. Penanganan kasus COVID-19 di sini juga sudah baik dengan alur yang jelas di mana pasien akan dibawa menggunakan ambulans, lalu dilanjut dibawa ke rumah sakit khusus penanganan COVID serta ke tempat karantina. Permasalahan yang ditemukan di RW 32.
Hasil diskusi dengan pihak RW 32 didapatkan bahwa tidak adanya balai warga sebagai tempat berdiskusi serta tempat administratif formal di RW ini. Hal ini sangat disayangkan karena kebutuhan akan ruang publik untuk berdiskusi dengan warga sangat dibutuhkan. Hambatannya karena belum adanya perencanaan yang pasti untuk dibangun sesuai kebutuhan warga dan biaya pembangunannya. Pembatasan kegiatan akan kembali diberlakukan mulai tanggal 11 hingga 25 Januari mendatang. Pembatasan dilakukan di sejumlah wilayah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali, yang dinilai paling tinggi tingkat kasus coronanya. Dengan diberlakukannya PSBB kembali, maka banyak pekerja dan pelajar yang harus beraktivitas di rumah. Muncullah rasa stres dikarenakan harus beradaptasi pada kebiasaan baru di rumah, mengakibatkan turunnya produktivitas kinerja kerja. Potensi yang didapat di RW 32. Potensi yang ditemukan adalah sudah adanya upaya dari warga untuk membangun balai di Taman RW 32, yaitu dengan telah dibangunnya tiang-tiang kolom untuk membuat balai. Hal ini sangat berpotensi besar untuk dilanjutkan karena letak yang strategis tepat berada di ruang publik RW. Taman yang sudah tidak terawat ini perlu dibenahi agar dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan warga. Pelaksanaan program KKN. Pertama, aku dan rekan tim KKN melakukan perizinan ke Kelurahan Bojongkulur agar dapat melakukan kegiatan KKN di wilayah ini. Lalu dilanjutkan dengan berkunjung ke rumah ketua, sekretaris, dan pihak pengembang prasarana RW 32 mengenai kondisi dan permasalahan yang ada di lingkungan ini untuk merumuskan rencana kegiatan program KKN yang akan dilakukan. Program pertama adalah usulan desain revitalisasi Taman RW 32 di Kelurahan Bojongkulur. Tahap awal yang dilakukan program ini adalah mengukur dan mendata kondisi existing taman serta tiang-tiang balai. Lalu masuk kepada tahap desain sesuai dengan data kondisi existing serta arahan dari Bapak Pahlevi selaku pihak sarana dan prasarana RW 032 dengan menggunakan aplikasi AutoCAD, SketchUp, serta Photoshop yang menghasilkan buku usulan desain revitalisasi Taman RW 032. Buku usulan desain ini berisikan analisis permasalahan dan kondisi existing, konsep desain, denah, serta 3D modeling dari Taman RW 032. Yang lalu saya presentasikan kepada pihak pengembang RW 32 serta Ketua RW 32 sebagai hasil dari program 1 KKN. Tanggapan dari hasil kegiatan program ini diterima dengan baik dan antusias yang tinggi dari pihak RW, dengan harapan akan ditindaklanjuti ke depannya. Lanjut pada program kedua, yaitu edukasi cara menciptakan ruang kerja atau belajar yang baik di rumah selama pandemi. Pertama, aku melakukan riset untuk bahan buklet mengenai work from home dan cara menciptakan ruang kerja dan belajar yang baik. Lalu dilanjutkan dengan proses pengeditan di aplikasi Photoshop untuk pembuatan desain buklet sesuai dengan data yang riset yang telah dilakukan. Setelah mencetak buklet, lalu saya mempersiapkan bahan sosialisasi tahap 1, yaitu secara door-to-door dengan pemberian buklet serta bingkisan. Proses sosialisasi tahap 1 dilakukan di beberapa rumah RT 4 RW 32 dengan pemberian edukasi mengenai work from home serta protokol kesehatan. Tanggapan dari warga pun antusias dan senang atas sosialisasi ini. Namun sosialisasi tahap 1 ini hanya dapat menjangkau beberapa warga saja. Maka dari itu sosialisasi tahap 2 pun dilakukan dengan cara diskusi dan pemberian edukasi pada warga menggunakan grup chat WhatsApp RT 4. Warga pun antusias terhadap sosialisasi ini dan ikut berdiskusi dengan bertanya mengenai kondisi di rumahnya dan cara untuk beradaptasi. Program ketiga, program tambahan, yaitu pemberdayaan UMKM dan bantuan sosial di lingkungan desa Bojongkulur. Pada kegiatan ini, saya membantu UMKM membuat desain komunikasi visual yang baik untuk mempromosikan produknya, yaitu Mukafa Cookies. Program tambahan ini, saya dan rekan tim KKN juga melakukan pemberian bantuan sosial di lingkungan desa Bojongkulur bagi orang yang membutuhkan. Mulai dari persiapan bingkisan berupa makanan, minuman,
masker, tisu, vitamin, serta lembaran edukasi protokol kesehatan hingga pemberiannya. Testimoni kegiatan KKN. Iya, pada dasarnya karena ini di lingkungan kita ini kan amannya sangat boleh dibilang mentah ya, dalam arti kata belum jadi gitu kan. Hanya dulu sudah dibuat sama pengembang, cuman tidak terawat, gitu kan. Nah sekarang dengan adanya perencanaan ke depan dari taman yang ada di lingkungan RT 32 sudah dilakukan sama si Dona gitu kan, dengan hasil yang kalau Om bilang sangat wah gitu kan untuk sebuah lingkungan gitu kan. Dan ini juga bisa kita rencanakan ke depannya itu untuk pengembangan yang lebih luas terhadap warga, bukan hanya untuk rapat atau berkumpul saja. Di sini juga dengan adanya site plan untuk ruang aula dan ruang kantor bisa digunakan untuk pernikahan, serbaguna itu karena tempatnya sangat luas sekali gitu kan. Gitu. Harapannya adalah ini Om minta supaya dibuat gambar perencanaannya gitu yang lebih detail supaya kita bisa sosialisasikan kepada warga. Direalisasikan gitu yang ke depan. Ya, harus direalisasikan, nggak sekarang, mungkin generasi berikutnya karena ini sangat bagus. Iya. Kasih ya Om. Iya. Setelah kami melihat dari hasil dari KKN Dona ini, kami cukup puas. Di sini melihat tentang dimana usulan kami tentang desain revitalisasi Balai dan Pendopo RW 32. Kalau melihat desain ini cukup memuaskan, saya kira nanti insya Allah ya pada tahun-tahun ke depan kita coba wujudkan supaya warga RW 32 ini mempunyai balai pertemuan yang selama ini memang kantor RW kita masih berpindah-pindah, kadang-kadang di taman, kadang-kadang kita di sela-sela masjid. Nah insya Allah kalau ada gambar yang sudah desain yang sudah bagus ini, saya kira tinggal kita wujudkan nanti ke depannya. Ya, amin. Sehingga kita bisa manfaatkan untuk warga RW 32 ini. Ya, amin Pak. Kedepannya saya kira untuk adik-adik Dona lah kira-kira kan. Iya, adik-adik boleh Pak, Dona. boleh. Nah, kalau Dona kan sudah artinya KKN di RW 32 ya. Nanti kalau untuk adik-adik Dona nanti perkembangannya kan berbeda lagi, mungkin nanti tidak lagi ya, mungkin apakah perbaikan jalan mungkin, karena mungkin jalan ini kan memang sudah baik, tapi kan kedepannya mungkin akan sudah dipakai begitu lama ya, mungkin akan juga harus disediakan akan rusak, mungkin lain-lain lagi nanti. Nah, saya kira perlu nanti adik-adiknya KKN di RW 32 ini. Sekian perjalanan kegiatan KKN yang telah kujalani ini. Banyak sekali ilmu berharga yang kudapatkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu berjalannya kegiatan KKN ini. Sampai jumpa.